Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Inna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Wa akhusukum 'ala ta'atihi wa 'ala minal muflihin. Hadirin yang dicintai semuanya. Eksponen, majelis guru, dan seluruh santriwan-santriwati yang sebentar lagi menamatkan pembelajaran di kampus Az-Zaitun ini yang saya cintai semuanya. Mari kita bersyukur pada Allah atas karunia yang telah kita rasakan bersama dari sejak kita ketemu di kampus Az-Zaitun sampai hari ini. Kita dikaruniai kesehatan, sehat paripurna. Kalau kita hitung pertemuan kita atau perjumpaan kita, kalau dari ibtidaiyah maka 12 tahun. Anakku yang nanti menjadi saudara-saudara Syekh, kawan-kawan Syekh, 12 tahun bergaul. Kalau kita hitung dari ibtidaiyah. Dan kalau kita hitung dari menengah, maka 6 tahun. Satu pergumulan yang bukan sedikit waktu. Kita kalikan perjumpaan kita itu 300 hari kali 12. Kalau kita hitung 12 tahun. 3.600 hari. Kalau kita hitung jam tambah banyak lagi. Satu pergumulan, baik itu pergumulan ilmu pengetahuan maupun pergaulan sosial budaya maupun pergaulan peradaban, yang dengannya maka kita menjadi insan atau makhluk ilahi yang benar-benar aksanu takwim. Takwim itu artinya kalau dalam bahasa Melayu adalah almanak. Takwim tahun 2023. Takwim. Apa itu almanak dan apa itu takwim? Dan apa itu penanggalan? Artinya dari hari ke hari. Dan hari itu dibagi 24 jam dari jam ke jam. Itu diisi dengan kegiatan yang aksan. Yang terbaik. Yang terbaik itu adalah, kegiatan yang terbaik itu adalah rasikhuna fil ilmi. Mendalami ilmu. Sebab ilmu itu tidak terukur. Maka siapa yang pandai mendalami, yang rasikh, dia yang menjadi takwimnya hasan, dan aksan. Nah, inilah pembelajaran. Nah, pembelajaran seperti ini harus terus dilanjutkan. Anak-anakku keluar nanti menjadi insan yang digolongkan setengah mahir. Belum mahir. Setengah mahir. Setengah itu boleh jadi kalau kita berhenti maka nilainya setengah. Manusia yang setengah itu
kurang punya tanggung jawab. Maka manusia yang penuh itulah manusia yang bisa bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan hari demi hari. Dan itulah adil. Manusia yang mampu mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab itulah manusia yang adil. Juga itulah manusia yang beradab. Anak-anakku 12 tahun atau katakanlah 6 tahun. Bukan hal yang sedikit, bukan waktu yang sedikit. Saya bercerita dulu. Bercerita perkembangan dunia. Sebelum memulai, kita hitung dulu ini penduduk dunia yang di depan Syekh ini berapa persennya. Mari kita hitung penduduk ASEAN 11. Yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Singapura, dan Timor Leste. Itu jumlahnya 675.276.000. Itu separuh dari penduduk China. Separuh juga dari penduduk India. Tapi lebih besar dari penduduk Eropa. Lebih besar dari penduduk Rusia. Lebih besar dari penduduk Amerika Serikat dan Amerika Latin. Nah, luar biasa. Kita ASEAN 11 itu 675, Amerika 350-an lebih sedikit, Eropa tidak lebih daripada 500, Rusia juga sedikit, Afrika dikumpulkan semua, mungkin kita separuhnya ASEAN 11 ini. Sekarang dari ASEAN 11 yang duduk di depan Syekh ini berapa persennya? 633 person. Katakanlah dibagi 633 juta. Maka yang dihadapi oleh Syekh ini adalah 0,01%. Bukan jumlah yang sedikit. Ini bisa menggemparkan dunia. Kalau memiliki tenaga yang full, mahir. Sekarang baru setengah mahir. Nah, itu pembukaan dari cerita dunia ya. Anak-anakku sekalian, Indonesia, Malaysia, Thailand tidak pernah dijajah, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam, Timor Leste, itu semua yang negara pernah dijajah. Dan kemerdekaannya yang tertua merdeka adalah Indonesia. Baru menyusul yang lain-lain. Kemudian Cina, yang penduduknya besar, meliputi kurang lebih 1,3 atau 1,4 billion. Itu merdeka tahun 1949, beberapa tahun setelah Indonesia. Setahun mendahului Cina, yaitu India. Jadi pengawal daripada kemerdekaan dunia ASEAN ini adalah Indonesia, kemudian India, kemudian China.
Tiga negara besar ini yang merdeka hampir bersamaan mempunyai dasar negara yang jelas. India punya dasar yang jelas. Artinya dari dasar keagamaan Hindu, Muslim pindah ke Pakistan dan Bengali atau Bangladesh menjadi negara Hindu terbesar di dunia. China menjadi negara besar yang berpenduduk, memiliki dasar yang bisa menyatukan negaranya, yaitu dasar leluhur, termasuk ditambah dengan komunisme. Indonesia memiliki dasar yang disebut orang Pancasila, nilai-nilai dasar Indonesia. Ini bersaing dalam kehidupan setelah merdeka. Anak-anakku, Cina yang sekarang menjadi raksasa dunia dalam segala bidang, pada tahun 1970 masih sangat miskin. Pendapatan per kapitanya masih antara 100 sampai 150. Indonesia sudah lebih daripada itu. India mirip-mirip dengan Indonesia. Kemudian masuk satu dekad lagi, 1980, China masih lemah. Ditinjau dari sisi pendapatan per kapitanya. Masih bisa dicirikan kalau orang masuk hotel, yang isi hotel itu biasanya 3, paling banyak. Ini satu rombongan ada 5, minta tambahan bed. Yang penting dalam satu kamar. Dan tasnya pun bukan tas ecolak. Dulu yang tahun 80-an itu sudah ecolak namanya. Tasnya masih tas kresek. Kemudian mau makan masih dihitung. Terus berapa ini kalau makan? Tahun 80. Malaysia sudah naik. Indonesia naik. Karena pendapatan per kapitanya sudah 350 ketika itu. India bagus. Nahi masih. Apa? Karena Indonesia yang dikuasai oleh India pada tahun 80-an adalah tekstil. Tekstil Cina belum masuk karena memang belum memiliki sesuatu yang bisa diekspor banyak. Kalau ingin bahan ini coat, itu masuk ke pasar baru, mendapatkan bahan yang bagus. Siapa bilang yang mengadakan? India. Begitu masuk tahun 90-an, mulai bergerak. Tatkala mau cetung pemimpin yang mempunyai pandangan jauh dan tanpa menyerah ke barat, membangun dengan lompatan katak, dengan komunisme dijadikan dasar hidupnya, meninggal, mewariskan sedikit dikatakan kemiskinan tanggal petik, digantilah oleh tokoh baru, Deng Xiaoping, membuka wacana. India juga seperti itu, dibuka wacana. Apa wacana yang dibuka? Memberikan kebebasan pendidikan. Deng Xiaoping membuat pendidikan. Jangan ada pendidikan yang irasional. Bagaimana caranya
pendidikan ini dipelajari dan dipraktekkan. India juga seperti itu. Maka gerakan kemajuan dirasakan oleh masyarakat Cina. Tandanya adalah semua produk Cina dan India melanglang buana ke seluruh dunia. Membanjiri. Itu sejak tahun 90-an. Dibukalah pendidikan yang direct. Kalau kita pendidikan kelas dewasa. Tapi kalau kelas dewasa itu ngejar apa itu? Ngejar paket A. Kalau di Cina, kelas dewasa adalah mengejar kemampuan menjalankan teknologi mutakhir. Buta huruf. Petani yang buta huruf. Semua diajak ke pabrik. Menjalankan mesin-mesin yang berteknologi tinggi. Bagaimana caranya? Kalau akan mengoperasionalkan 1.000 mesin, didatangkanlah 10.000 orang petani buta huruf. 1.000 orang bergantian menusuk huruf A. Nanti untuk apa ini? Ini saja. Tekan. Maka menyala. Oh, kalau ini ditekan, menyala. Yang satu menekan sampingnya, katakan B. Tup. Oh, setelah ditekan B, bergerak. Sampai Z, yang bagian Z mungut produk. 1 bulan. Maka dia hafal huruf A dan apa yang dikerjakan. Sampai 1 semester, dia tahu A sampai Z dan apa produk yang dijadikan. Itu pendidikan yang seperti itu, namanya kejuruan. Juru itu ya ahli. Juru terang. Juru tulis. Dan sebagainya. Maka Cina menjadi negara yang mampu memproduksi sesuatu dengan banyak dan dengan harga yang sangat murah. Maka diciptakanlah mesin yang berkualitas tinggi, produknya harga tinggi, mesin yang berkualitas menengah, harganya menengah, rendah, harganya rendah, merek sama. Maka dijuallah ke pasar internasional. Nah, yang membeli biasanya orang Indonesia itu mencari yang murah kan? Maka dikasihlah produk yang murah. Datang ke Indonesia, produk Cina jelek. Loh, carinya yang jelek. India juga seperti itu. Apa contohnya? Mercy, mobil Mercy didatangkan ke India. Kemudian Bank India diberi hak untuk membuat mesin dan lain sebagainya. Persis Mercy, sesuai dengan Mercy, SOP Mercy, nama dirubah menjadi Tata. Jadi kalau kita membeli Tata, itu sama dengan membeli Mercy buatan Jerman. Nah, beda lagi dengan Cina. Cina seluruh produk di dunia, katakan otomotif, itu dipersilakan masuk ke Cina. Masuk semuanya, biaya hidup rendah, maka harganya pun murah. Kalau mau orang yang punya Mercy mau jual tinggi silakan, yang penting bayar di Cina segini. Kemudian dengan syarat, apa itu namanya? Desain waktu itu tahun 90 sekian menjelang 2000. Desain untuk 2020 harus di tangan Cina. Kalau masuknya 90-an, 92, 93, 94, sampai 20 tahun itu desain sudah harus keluar. Dipegang Cina, baru boleh masuk Cina tanpa ada kesulitan sama sekali.
maka berbondong-bondong. Karena di Eropa untuk memproduk jas seperti ini, itu lebih mahal ongkosnya. Maka orang Italia memanfaatkan kemajuan Cina, semua produk Italia, katakan ingin membeli jas buatan Clearmaker Italia, diukurnya di Italia, kata pemesannya, minta berapa jam? Oh, petang nanti sudah harus selesai. Oke. Karena sudah ada teknologi, dikirimlah semua gambar dan ukuran. Kemudian silahkan ambil bahan seperti ini. Jam 8 dikirim, jam 11 sudah sampai. Orang yang mesen mengaku dan merasa buatan Italia. Padahal itu buatan Cina. Mereknya Italia, bahan Italia, dibuat di Cina, ongkosnya 10.000, kalau di Italia 150.000 ongkosnya. Maka orang Italia bisa maju, orang Cina bisa maju. 10.000 kali sekian juta. Ini apa? Nilai kemajuan teknologi diimbangi dengan sumber daya manusia terdidik. Yang buta huruf tadi menjadi melek huruf dan menjadi melek teknologi. Dan mampu memproduksi yang terbaik dan yang terjelek. Ditawarkan yang jelek harga sekian, menengah harga sekian, yang paling tinggi harga sekian. Lagi-lagi orang Indonesia inginnya yang jelek-jelek saja. Made in China kemudian disimpulkan, China jelek. Jerman yang bagus. Padahal semua peralatan mesin untuk membuat mobil dan lain-lain, bajanya, pabrik baja Jerman tatkala mau bangkrut diambil oleh Cina, dibeli oleh Cina. Sampai tanahnya pun dibawa pulang ke negeri Cina. Berapapun ongkos dan biayanya. Akhirnya Cina memiliki kemampuan untuk membuat plat baja setipis apapun dan kuat untuk plat mobil. Itu contoh. Ternyata pendidikan. Dan pendidikannya tidak harus duduk di kelas. Tadi duduknya di gedung pabrik apa. Si Fulan kalau ditanya kerjanya ini, ditanya, oh saya nggak tahu. Yang penting ini. Satu semester semua A, B, C, D sampai Z tahu. Akhirnya bagaimana memperbaiki mesin yang ada. Semua bisa. Coba bayangkan dengan kita di Al-Zaitun. Memperbaiki mobil saja nggak bisa. Padahal sudah 24 tahun. Servis mobil saja nggak bisa. Padahal 24 tahun. Servis mobil ke tempat pinggir jalan itu. Yang namanya apa itu? Kalau patrol masih kota. Hargolis masih kota. Mekar Jaya pinggir. Jauh lebih bagus peralatan yang ada di kita. Namun mental beda. Maka Syekh merubah itu. Nggak ada yang terlambat. 24 tahun, rombak. Pendidikan tidak hanya duduk di kelas. Tapi pendidikan sesekali di kelas. Banyak kali di luar. Inilah sekolah menengah kejuruan. Kalau pendidikan tidak ada penyesalan. Berubah. Itu namanya progresif revolusioner. Anak-anakku, sekarang Cina. Umur kemajuannya 24 tahun.
Katakan 25 tahun. Diukur dari tahun 98. 98 Indonesia yang sudah naik hampir bersamaan dengan Cina, dipotong, hancur lagi, nol lagi. Cina naik terus. Menjadi raksasa dalam segala hal. Apa raksasanya? Raksasa yang nyuka mering. Raksasa pendatang baru itu mesti kuat kan? Daripada raksasa tua. Apa raksasa tua? Kaum kapitalis Eropa itu hidup ratusan tahun kaya. Kapitalis Amerika ratusan tahun kaya. Dan tua. Letih. Disalib oleh komunis yang berpaham jangan pilih kucing untuk menangkap tikus. Yang penting bisa nangkap tikus. Itu filsafat daripada Deng Xiaoping. Kalau mau tangkap tikus, jangan pilih kucing. Yang penting kucing. Jangan pilih warnanya. Mungkin yang dimaksudkan itu, kucingnya itu komunis, mau nangkap, warnanya itu apa saja. Mau warna Amerika boleh, mau warna Arab boleh, mau warna Eropa boleh, mau warna Indonesia boleh. Tapi jangan pura-pura jadi tikus yang menyayangi, jadi kucing yang menyayangi tikus. Seperti halnya yang dibuat oleh kaum imperialis kapitalis. Seperti menyayangi rakyat terjajah, tapi dia mencengkeram. Bahasa Cinanya itu entah ngerti, entah enggak orang Cina ya. Saya berbahasa Cina. Mau ku selaut se. Nanti kalau ada orang Cina, saya nggak ngerti ya nggak apa-apa. Ini saya mau berbahasa Cina. Cina mana Cina? Panji Gumilang. Nah, nanti supaya anak-anakku tahu Panji Gumilang itu apa, nanti diterangkan. Mauku selaut se. Kucing galak. Pura-pura sayang kepada tikus. Kan tikus makanan kucing kan? Di mana ada tikus yang sayang pada kucing? Nah, kucing sayang pada tikus. Dibalik gitu. Nah, itu biasanya yang mau kuk selaut se itu kapitalis imperialis. Nah, komunis Cina, kucing, tapi segala warna. Masuk negara Arab, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masuk Iran jadi Syiah. Warna Syiah. Maka bisa menyatukan Arab dan Iran. Anak-anakku mendengar berita bahwa yang menyatukan Arab dan Iran itu adalah Cina. Cina, bukan Indonesia. Yang katanya mayoritas ini komunis yang menyatukan orang Arab Sunni dan orang Timur Tengah yang Syiah, disimbolkan oleh Saudi dan Iran. Komunis yang menyatukan. Itulah bukti bahwa kucing jangan pilih warnanya, pilih yang bisa nangkap tikus. Yang tidak bisa nangkap tikus itu kucing apa? Kucing-kucingan. Kan? Undel-undel kucing. Sudah, jalan terus kita ya. Anak-anakku, 200 tahun kapitalis, imperialis menguasai dunia. Sekarang di stop oleh tampilnya Cina.
menguasai semua negara kapitalis. Orang Amerika tidak bisa hidup tanpa produk Cina yang murah, tapi berkualitas. Orang Eropa juga seperti itu. Orang Arab juga seperti itu. Dari mana ini semua? Pendidikan yang tepat. Saya mau cerita. Sepekan yang lalu saya dikunjungi oleh produsen dari Cina yang saya mengimpor barangnya. Datang ke Mahat, dipikir oleh saya yang namanya direktur itu ya paling tidak umur 40-an ya. Dan badannya besar, perutnya gendut. Pikiran saya gitu. Tahu-tahu yang datang sangat muda, energik, maco. Nah, apa itu maco? Saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu, ikut-ikutan saja. FOMO namanya. Saya FOMO, bahasa FOMO. Ikut-ikutan, maco. Beda dengan tahun 70-an dan sampai 80-an. Bawa tas kresek, terus bentuknya lain. Satu kamar itu, satu kamar hotel cari yang paling murah diisi 5 orang. Datang sendiri. Saya tanya, siapa nama? Nama modern atau nama tradisional? Nama modernnya Iwan apa siapa? James. Nama saya James. James siapa? James saja, James Lee. Nama tradisionalnya Xiong Xiaoxa. Entah apa itu ya. Entah benar, entah tidak, kemarin itu dengarnya begitu. Bagaimana pakaiannya layaknya anak-anak model zaman sekarang. Pantas, santun luar biasa. Dia mendengar. Setelah mau bicara, boleh saya bicara? Oke, silakan menerangkan. Ada tanggapan? Jadi ini ciri-ciri orang modern dan ciri-ciri orang yang berpendidikan. Saya bertanya, berapa kalian punya umur? Saya persis 30 tahun. 30 tahun. Dia berkunjung di mana ada pelanggan. Untuk apa? Untuk melihat sudah tepat atau belum menggunakan produk yang diberikan itu. Dia bilang, karena LKM memesan yang terbaik, saya kasih terbaik. Jika memesan yang terjelek, saya kasih yang terjelek. Yang tengah-tengah, saya kasih yang tengah-tengah. Kemudian saya tanya, nah ini kelemahan Indonesia ya. Termasuk saya masih lemah. Apa agamamu? Agama kok ditanya itu? Padahal saya menganjurkan jangan pernah tanya agama, tapi pingin saja karena ini orang Cina ya. Padahal itu kurang bagus dalam pergaulan. Nah, saya mengatakan itu kurang bagus, tapi saya terpaksa bertanya karena akan meneliti. Buddha? No. Hindu? No. Kristen? No. Terus apa? Saya komunis. Saya komunis. Dengan santun. Kalau kita membayangkan komunis di Indonesia itu tidak ada yang santun dulu. Kasar. Termasuk kita-kita yang muslim juga kasar-kasar.
Jadi punya kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kasar. Cina punya komunis, halus, santun, mau mendengar, mau menyampaikan, minta apa kekurangannya, minta apa yang kita kehendaki. Nah, ini menandakan sukses daripada pendidikan di Cina. Yang komunis itu yang tidak mau membuang komunis, tapi ada yang bisa mempersatukan, yaitu budaya leluhur. Kalau sudah datang Imlek, tahun baru Cina, semua datang, agama apapun datang, mau komunis, mau apa lebih dari komunis, ngumpul jadi satu, mengucapkan gongsi pacai. Kumpul, jadi persatuan Cina. Kok saya ini cerita Cina terus? Ini utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu pengetahuan, sekalipun bersama orang Cina ini, pada Cina ini. Kanjeng Nabinya katanya mengucap begitu, tapi tatkala saya menerangkan tentang Cina, kok Cina terus? Kapan Saudinya? Nah, sebentar lagi. Cerita bersambung. Ini baru Cina ya. Maka saya bertanya, kapan kita bisa merubah? Maka pertama yang ditempuh adalah SMK. Berapa 4 tahun SMK-nya. Jadi keluarnya nanti mahir. Karena ada diplomanya. Diploma itu mahir. Walaupun diploma 1. Baru nanti dibuka apa itu politeknik. Baru setelah politeknik jalan, Universitas Az-Zaitun reborn. Tidak selamanya tidak diizinkan. Nah, sekarang nasibnya orang masih belum mau mengizinkan Universitas Az-Zaitun. Oke lah. Fasbir sabrun jamilan. Sabarlah dengan sabar yang indah. Apa itu? Buat terus pendidikan yang bermutu. Ada masanya. Langit itu cerah. Seperti cerahnya angkatan sekarang ini biru kan? Maka ini persis pelabuhan Samudra Biru. Terbentang sepanjang pantai, pelabuhan Samudra Biru, Pantura Indramayu, berlabuh kapal nelayan, mengais rizki ilahi, sumber alam Indonesia yang kaya tak terhingga, nelayan tradisional kontemporer, tahu membahu, kerjasama tak terhingga. Daratan dan lautannya Indonesia Raya kekal abadi. Ya kan, Samudra Biru kan? Ya lambangnya ini. Nanti saya mesti dapat jas yang biru begitu.
Makanya saya nggak pernah membuat jas yang warnanya seperti kalian. Mengapa? Menunggu angkatannya sekarang. Ya sudah, jangan GR ya. Ya, kita lanjutkan. Ini selingan supaya generasi ini terus bangkit. Anak-anakku bercerita generasi. Generasi apa namanya? Pewaris bangsa atau apa? Pewaris bangsa atau penerima waris bangsa? Mana yang benar? Menurut bahasa Indonesia, pewaris negara atau penerima waris negara? Jadi kalau pewaris itu memberikan warisan. Penerima waris itu adalah penerus. Nah sekarang yang paling dipakai kan pewaris bangsa kan? Punya apa kita kok pewaris bangsa ini? Penerus warisan bangsa, penerus bangsa. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerima warisan nabi-nabi. Penerima waris nabi-nabi. Bukan pewaris. Pinter amat ulama kok beli warisan pada nabi. Itu namanya GR. Ulama yang GR. Kenapa? Bahasanya salah kaprah. Ini pewaris apa? Penerima waris bangsa. Penerima pewaris bangsa. Penerima warisan bangsa atau pelanjut. Lalu tadi saya ceritakan Cina. Pelanjutnya generasinya seperti itu. Penerusnya seperti yang tadi saya James tadi ya. Dan itu rata. 55% penduduk Cina itu umuran itu. Pantas geraknya cepat. Sedangkan Jepang ini sedang sedih. Orang yang dinamakan muda itu umurnya seperti Syekh. Itu muda. Mencari yang 30 yang energik sudah susah. Itu Jepang. Makanya Jepang tertinggal jauh, kata orang Sunda, jauh, yang lebih jauh lagi, jauh. Apa yang kita ambil waris, penerima warisan ini, dan apa nanti yang kita wariskan kepada penerus kita lagi, ini kita uji. Untuk contoh lagi. Cina lagi contohnya ya. Untuk apa ke Amerika? Amerika nggak bisa ngatasi apa-apa. Amerika itu sudah rapuh. Banknya saja hancur. Silicon Valley Bank yang terbesar di Amerika hancur total. Itu menandakan tidak befuh. Apa itu tidak befuh? Kata orang Belanda, tidak befuh. Tidak kompeten. Bank besar, terbesar kok bisa hancur-cur. Hancur-cur itu sampai nggak bisa dipungut lagi. Tidak dibantu. Untuk apa dijadikan contoh? Maka orientasi kita nanti ke depan, kalau toh ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri,
Jangan ke Eropa, jangan ke Amerika, ke Cina. Ke Cina. Pelajari di Cina. Sampai was-was-wasnya juga dipelajari. Bahasanya dipelajari. Oh, sekarang bangga sekolah ke Saudi. Belajarnya apa? Kitab. Entah kitab apa. Sekolah mana? Mesir. Bangganya bukan main. Sekolah kemana? Jerman. Bangganya bukan main. Dan kelabakan di stop oleh Rusia. Ke Amerika. Kalau anak-anakku sudah bisa merubah mindset. Kalau toh harus ke luar negeri, pilih Cina. Pelajari semua, di sana tempat kemajuan. Dan kalau kita landaskan kepada pesan-pesan Rasulullah, Rasulullah pernah berpesan. Dan sekarang zamannya, kalau dulu-dulu belum zamannya, masih miskin pinaknya, makannya kan bubur dulu. Orang Cina itu dulu makannya bubur 1 piring dimakan 5 orang. Saking miskinnya. Sekarang itu bubur dimakan untuk pembuka makanan selanjutnya. Kalau di dapur kita ada sungkai buburnya? Ada. Bagus dong modern. Kalau saya lain, sungkainya adalah singkong. Iya dikasih bubur, tapi singkong. Sudah sehari itu makan singkong saja. Sahur, singkong dan susu. Sudah. Sehat, singkong itu sehat. Nanti dicoba. Oh sudah tamat ya. Belum ngalami nanti. Nanti dicoba makanan singkong. Singkong itu jauh lebih baik daripada nasi. Saya nampak sehat nggak? Makannya singkong. Kalau nasi koshi hikari. Kalian sudah makan koshi hikari? Bulan depan panen koshi hikari tanggal 12. Kemudian untuk syukur, rasa syukur, santri semua dikasih makan koshi hikari. Jadi kalau ingin merasakan koshi hikari, tunda pulangnya. Baik. Kita lihat politik tadi. Politik Cina di dunia ini. Dan politik imperialis, kapitalis Barat. Tahun yang lalu, tatkala presiden siapa itu? Yang digantikan oleh Bush. Bukan, yang digantikan sekarang ini, kan George Bush sekarang. Trump. Presiden yang sedikit uraan itu. Donald Trump. Tapi bagus, Donald Trump itu urakan tapi bagus. Membuat
kesepakatan Abraham. Semua disatukan dengan Israel. Uni Emirat Arab, kemudian Kuwait, kemudian mana disatukan. Tapi tidak ada follow up apa-apa. Justru diarahkan untuk menghancurkan Iran. Itu kapitalis imperialis. Sekarang komunis Cina dan Rusia bisa menyatukan negara yang sedang bertikai, Saudi dengan Iran. Maka Israel sedih. Yang tadinya Arab ini mau diajak memerangi Iran. Sudah hampir kena. Dipotong kompas oleh Cina, disatukan. Sekarang menyatu. Ada apa di sana? Saudi tempat minyak. Iran tempat minyak. Dan orang pintar. Disatukan. Diajaklah dua kekuatan minyak ini untuk membangun pabrik minyak dan disiapkan tempat di Cina. Cina kan kepengen punya minyak. Bisa kau dipasok dari Saudi. Akhirnya Israel tidak bisa mengancam Iran. Kemudian apa yang dibuat kesepakatan itu apa? Fakta-fakta itu apa? Iya, fakta. Bahasa Indonesianya. Jadi fakta antara fakta pertahanan Mesir, kemudian Saudi, kemudian Uni Emirat Arab untuk mengumpul Yaman, sekarang sudah bubar. Gara-gara Iran dan Arab Saudi sudah bersatu, disatukan oleh Cina yang komunis. Maka jangan takut dengan komunis. Kita ini komunis fobia. Nggak ngerti komunis, takut dengan komunis. Jelek-jelekin komunis. Yang anak-anakku pakai jas biru sama tudung biru itu buatan mana itu? Jangan-jangan buatan Cina bahannya. Yang komunis itu, tapi ramah. Bisa menyatukan. Dulu pada dinasti Yuan, pada tahun 1200-an, itu pernah menciptakan masyarakat Arab Cina yang kemudian menjadi hui-hui. Xi Jinping sekarang, Perdana Menteri dan Presiden ini, Presiden dan Ketua Partai Komunis ini, membuat masyarakat Cina Arab. Di Cina dibuat, di Arab dibuat. Kalau sudah membentuk masyarakat itu, yang namanya orang, nengok melirik sana. Katakan Cinanya orang Rijal ya. Arabnya Nisa. Kemudian yang ditugaskan dari Cina, Rijal, untuk membuat satu pabrik apa gitu. Dan melirik-melirik juga. Buah dari lirik-melirik itu generasi baru. Maka nanti tumbuh hui-hui di Arab. Arab Cina. Kemudian yang didatangkan ke Cina menjadi Cina Arab. Seperti dulu tatkala dinasti Yuan dilanjutkan dinasti Ming, kemudian masuk ke Indonesia.
yang masuk ke Indonesia yang masih bisa disasar sampai sekarang, yaitu turunan Pan, Ming, Lang. Kemudian karena sudah tinggal di Indonesia, dirubahlah menjadi Panji Gumilang. Jadi hui-hui juga, tapi ditinggal di pantai utara. Pantai utara kan dinyanyikan oleh Syekh. Indramayu, gitu kan? Di mana kita? Indramayu, pantai utara, ombak gemuruh, samudra biru, sumber kehidupan, samudra biru, sumber alam Indonesia. Mari kita menyanyi samudra mangun kencana. Mari kita membangun Indramayu, Indonesia maju jaya. Jadi melalui perjuangan panjang, melalui samudra biru yang ombak gemuruh itu, datanglah leluhur Pan, Ming, Lang. Adanya di Pantura. Karena terbawa angin dari timur, nyangsanglah di Indramayu. Karena di sini tidak ada yang bahasa nihau, adanya prewek. Maka dirubahlah menjadi Panji Gumilang. Itu untuk silsilah supaya tidak hilang. Ini selingan. Kita lanjutkan. Lagu-lagu yang saya sampaikan tadi itu untuk generasi yang kita sedang ada di dalamnya. Tadi Cina membangun seperti itu, budaya dibangun, politik dibangun, ekonomi dibangun di negerinya dan di tetangga-tetangganya. Kita ASEAN 11, awalnya ASEAN 10, yang punya penduduk berapa tadi itu? 675 juta lebih. Dan kita 0,1%. Dan kita berhayal untuk Indonesia. Dan kita praktekkan untuk Indonesia. Nah, coba kita bertanya, Indonesia hari ini, warisan apa yang akan kita terima dari pemerintahan hari ini? H-U-T-A-N-G. Hutang. Berapa banyak hutang? 10.000 triliun. Kata Profesor Rahbini dan kata anggota DPR yang namanya siapa itu? Anggota DPR. Bekas PKS masuk ke Golkar. Yang bagian Salikun. Katanya 10.000 triliun. 1 triliun itu nolnya berapa? Miliar itu
triliun 12. Terus ada ribunya lagi 15. Ada puluhnya lagi 16. Baru 1. Artinya 10.000 triliun. Kalau kita bagi menjadi dolar dan harga dolar itu 15.000 rupiah, maka hasilnya 666, sekian, kita bulatkan 667 miliar dolar Amerika. Banyak apa sedikit? Oh sedikit, kita bayar. Ini 0,1% ini yang akan bayar itu. Dan kalian tidak bisa kalau tidak bersama Syekh. Karena mimpi kalian itu belum sebanyak mimpinya Syekh. Ini mimpi beneran ya. Kemarin malam Syekh mimpi. Cerita mimpi dulu. Sebelum melanjutkan bayar hutang ya. Ini hari Rabu, Selasa, malam Selasa. Artinya Senin malam. Sebelum bangun sahur, mungkin saya ini kan tangannya masih bermasalah. Tidur ketindihan mungkin itu. Enggak sadar. Mungkin terasa nyilu dan sebagainya. Mimpinya bagus, ketemu Pak Harto. Di rumah almarhum orang tua Syekh. Pak Harto, Muldoko, dan banyak lagi. Melihat, nah ini Pak Syekh, kenapa itu tangannya dibungkus-bungkus begitu? Oh, bekas patah Pak Harto. Ayo coba-coba, tentara pegang. Ngomongnya tentara. Tentara pegang. Diam ya, jangan terkejut. Klek. Coba digerakkan. Oh, sudah bagus. Bagus. Nah, saya ke depan. Depan rumah, masuk lagi. Tinggal Pak Muldoko. Mana beliau? Tadi keluar katanya mau sholat. Lari ke Sendong. Sendong itu tempat yang paling dalam di rumah saya. Biasanya tempat beras dan lain-lain. Tapi di situ ada tempat yang untuk sholat. Tidak ada. Ada yang bilang sudah keluar. Baru bangun, pegang tangan. Kok masih tetap gitu? Masih tetap bengkok. Tangan saya kan bengkok ini. Belum bisa berdiri dari sujud mau tidak lagi, belum bisa. Jadi sampai sekarang saya nggak sujud. Sujudnya di atas kursi saja. Belum bisa ngangkat. Tapi sudah bagus. Kecuali belum bisa begini. Dinikmati sajalah. Kan kalau nggak kena patah ini kan nggak ketemu Pak Harto dalam mimpi. Karena kan sudah nggak ada. Saya bisa bertemu. Ya itu cerita mimpi. Saya suruh ngeramal. Panggil putra saya yang laki-laki paling belakang, namanya Hakim. Hakim, coba ramal. Apa? Ini. Oh itu bagus. Bagusnya apa? Ya bagus saja. Serius, orangnya serius. Oh itu bagus. Bagusnya gimana? Ya bagus saja katanya. Daripada ketemu yang lain-lain gitu. Nah, kita lanjutkan. Membayar hutang. Andainya aku sebagai bangsa Singapura, maka aku sudah tidak berpikir dapur. Andainya aku
sebagai bangsa Brunei. Aku tidak susah-susah lagi untuk mengurusi terasi dan lain-lain. Karena aku orang Singapura tidak banyak dan beras datang sendiri. Karena tanpa sawah, beras semuanya dijual di Singapura. Orang menitipkan beras di Singapura, menitipkan minyak di Singapura. Aku orang Brunei tak menggarap sawah, tapi minyakku dilempar saja, datang semua makanan. Namun aku bukan Singapura dan juga bukan orang Brunei. Aku orang Indonesia yang hari-hari masih memikirkan beras. Hari ini 2 juta mau diimpor. Kala rakyat sedang panen raya, Bulog tidak mau membeli. Jangan berpikir, biarkan saja. Mari kita membayar hutang. Mengapa harus membayar hutang? Orang yang bisa membayar hutang itu hebat. Biarkan yang sudah berhutang dan dikorupsi, ya biarkan itu bagian masing-masing. Nanti juga ditembak mati. Ya, aku matilah. Karena macam-macam. Jadi tugas kita bukan korupsi, tapi membayar hutang yang dikorupsi banyak orang itu. 10.000 triliun. 667 miliar dolar. Kalau diberikan kerupuk, wah, Amerika itu kita lempar kerupuk, habis Amerika. Mengapa kok kerupuk contohnya? Kerupuk kan tidak membahayakan. Kita kan toleransi dan damai. Kalau melempar-lemparnya kerupuk, jangan lempar bom. Lempar kerupuk, orang Amerika mencoba, ini apa ini? Makan enak. Dari mana? Dari Indonesia. Ayo kita ke Indonesia. Sampai di Indonesia, jangan cerita kerupuk lagi. Kerupuk hanya untuk memancing Anda supaya datang kemari. Datanglah generasi muda yang bisa berkomunikasi. Amerika, berapa hutang kami? Oh, sekian. Oke, catat. Inggris panggil, berapa? Eropa semua panggil berapa? Catat. Dan minta tempo 10 tahun. Jangan kalian berikan bunga sama sekali. Dan nanti kalau 10 tahun tidak kami bayar, ambil negara kami. Wah, kan taruhannya negara. Kalau sudah taruhannya negara, taruhannya nyawa. Nah, itulah jihad untuk membayar hutang. Jangan taruhan nyawa tapi bunuh diri, itu nggak ada artinya. Bom bunuh diri, masuk surga siapa? Surgamu itu di duniamu ini. Kalau di duniamu bagus, nanti juga imbalannya bagus. Jangan di dunia bedil diri sendiri kok ingin masuk surga. Surgane sopo itu? Surgane mbahmu apa? Sudah. Katakan sudah agreement-nya. Panggil Menteri Pertanian buat program. Kok saya punya Menteri Pertanian? Bukan saya, andainya.
Andainya pimpinan Indonesia yang mau membayar hutang itu didramakan oleh Syekh. Jadi aktor dalam drama membayar hutang itu katakan Syekh pemainnya. Menteri Pertanian sini, Menteri Perdagangan sini, Menteri Sains Teknologi sini, Menteri Pertanahan sini, kumpul. Ditanya oleh sang pimpinan pembayar hutangnya, ada berapa hektar tanah yang layak untuk pertanian? Tek-tok. 70 juta hektar. Layak sama sekali? Sebagian layak, sebagian belum. Yang layak berapa? 13,5 juta hektar. Mari kita tingkatkan 2 kali lipat menjadi 25 juta hektar. Sains teknologi dan industri, ayo kita import dulu. Setelah import, pelajari dan bikin sendiri. Apa? Alat pengolah tanah. Kita jadikan tanah pertanian ini tanah yang bisa mercy terbaru masuk ke sawah itu. Sekarang ada sawah yang bisa dilewati mercy. Dilewati sepeda saja, sepedanya naik kita. Anak-anakku tahu, tahun 1994 saya masuk ke sini, itu sepeda dijunjung. Mobil nggak bisa lewat. Terus ditata. Kampus kita ini, jalmo moro, jalmo mati. Siapa yang datang ke sini, nggak kuat. Kecuali yang megang jimat Kalimosodo. Jadi kita ini memegang jimat Kalimosodo. Jadi negoro toto titi tentrem karto turaharjo murah sarwati nuku subur sarwati nandur. Nah kalau semuanya kalian mengerti kan nggak bertanya. Ini supaya bertanya, Syekh apa itu artinya? Kan gitu toh. Artinya itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara tata titi tentrem karta turaharjo. Kemudian sarwa pangestuning Gusti murbeng dumadi. Nah, begitu. Kalau diarabkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Suruh ngulangi lagi terjemahan bahasa Jawanya, lupa saya. Udah kumpul kan? 25 juta hektar. Menteri Sains Teknologi bagaimana mengatur mengkondisikan iklim, bagaimana supaya tidak banjir, diangkat airnya, diturunkan ke sungai. Terus PUPR, Menteri PU ciptakan jalan setiap 100 hektar itu ada jalan inspeksi yang bisa masuk mobil besar mengangkut produk. Mau apa ini? Kita mau bayar hutang dengan menanam pangan. Oh, jangan dianggap menanam pangan ini tidak penting. Cina itu mengawali kemajuannya dengan menanaman pangan sampai hari ini. Belanda menjadi negara terkuat ekonomi pertaniannya karena pertanian. Israel karena pertanian. Indonesia sudah lupa. Negara yang toto titi tentrem kerto turaharjo ini dilupakan. Import. Lah kalau Singapura import beras itu sedikit.
Mengapa? Karena berasnya nggak diimpor, sudah ada di Singapura. Brunei juga begitu. Nah kalau Indonesia untuk mengimpor 2 juta ton itu bagaimana? Kan banyak. Nah, apa yang kita tanam? Katakan beras yang kualitas premium, super lagi. Lebih super dari premium. Yang disukai oleh seluruh negara yang ada di dunia ini. Yang tidak suka makan nasi pun akan makan nasi kalau berasnya itu. Apa beras yang kita tanam? Beras LKM. Tadi yang istilah Syekh, Kosi Hikari tadi, yang tadinya mau dikasih, sudah pulang ya sudah nggak usah dikasih. Berapa harga beras itu di pasaran internasional? $1. Diimpor ke Indonesia menjadi $3 sampai $4. Nah, kita tanam itu. Sekarang Syekh, nah ini Syekh benar ya. Kalau tadi kan Syekh gramat. Saya sekarang sedang meneliti beras itu atau padi itu. Kalau anak-anakku berjalan ke gate utara, sebelah kiri, ada petakan kecil-kecil itu ada 100 petak. Itu untuk penelitian. Beberapa bulan yang lalu, saya mendapatkan bibit dari utara, Carolina Utara. Saya dulu punya orang tua angkat yang ahli pertanian, ibu namanya Parina. Maka beras ini kita namakan Parina, karena Parina itu ada di kampus Az-Zaitun, dan tertinggi bukan Parina, LKM. Dijadikan LKM. Setara dengan beras Kosi Hikari, jenisnya Japonica. Bulan. Lezat. Tidak pakai apa-apa pun lezat. Sedikit ditambah deng-deng. Enggak usah apa-apa. Rendang yang kering. Jangan yang basah, yang kering aja. Nanti begitu. Jadi sudah. Saya sudah sedang punya hipotesa terhadap padi itu, kemungkinan berasnya minimal itu 5 ton 1 hektar. Tanam 2 kali. Setelah itu jagung. Mengapa jagung? Untuk perbaikan tanah. Karena jagung itu akarnya menggunjang dan tidak keras. Coba bayangkan, 1 tahun 2 kali berarti beras murni 10 ton. Kalau kita memasarkan jangan $1, 65 sen saja. Berapa ya? 65 sen kali 1000 kali 10. $9.750 per tahun per hektar. Ambil biaya operasional dan lain-lain 45%. Pupuk untuk pertama kali tidak perlu masuk ke organik karena kita harus mempersiapkan bahan organik. Tinggal berapa? 9.000 sekian, katakan 10.000 kali 70%. 7.000 kali 25 juta.
175 miliar 1 tahun. Kali 5. Utangnya 667. Lunas nggak itu? 5 tahun. 5 tahun lunas. Jangan dilunasi dulu. Karena janjinya 10 tahun kan? Bangun kita. Apa? Samudra Biru dibangun. Mencari ikan tangkap. Sekarang kapal Indonesia ini nggak ada yang besar. Jadi disenggol saja oleh kapal Vietnam kalah. Apalagi kapal Cina. Saya sudah mulai. Saya sebagai mulai. Belum saya sebagai pemain drama tadi ya. Kalau drama itu kan nggak lama. Kalau saya kan lama. Andainya kita ini mempertahankan garis batas ZEE kita dengan 50.000 kapal yang ukurannya paling pendek 50 meter, artinya lunasnya 50 meter, lebarnya antara 10 sampai 12, tingginya disesuaikan, muatannya lebih daripada 5 ton, 5.000 ton. Laut kita ini laut terkaya di dunia. Ikan tongkol dan ikan tuna, ikan cakalang, dan segala macam ikan yang dibutuhkan oleh dunia ada. Hanya karena tidak didukung oleh kekuatan teknologi di atas laut. 50.000 tadi. Itu 5 tahun selesai. Semua galangan di pesisir dibuat. Jadi galangan kapal itu jangan hujan kehujanan, panas kepanasan. Kita ini bukan digdoyotan pegunung. Bukan seperti Gatot Kaca. Ombak laka-laka disuduk mantuk-mantuk. Ora tegas tapak paluning pandai sisaning gurindo, bukan. Kita kalau kehujanan flu. Kepanasan flu. Maka dibangunlah galangan kapal yang ada penaungnya. Sudah kita kasih contoh. Bagaimana kalau itu dibuat 1.000 tahun pertama, tahun kedua menjadi 2.000, tahun ketiga jadi 3.000, tahun 5 sampai 5.000 untuk menyiapkan 50.000 kapal. Kayunya bagaimana? Oh, jangan takut kita ini mengambil kayu di negara sendiri, asal menanam ulang. Kayu apa yang kita tanam ulang? Jangan kayu yang seperti ulin, itu lambat. Mari kita tanam kayu yang cocok untuk perahu, untuk kapal kayu, yang namanya kayu laban. Kayu laban itu, oh, siapa yang ngantuk? Ya sudah, saya ini sedang cerita. Karena apa? Samudra Biru kan. Jadi cerita. Tinggal tahan apa enggak dengarkan ceritanya. Diteruskan? Sampai mana tadi? Ya, kapal tangkap. Kayu laban. Ambil kayu, nanam, kita ngambil 1 batang, nanam 100 batang. Kan tadi sudah banyak uang kan? Sejahtera itu ukurannya bukan uang, tapi proses mendapatkan uang itulah sejahtera. Uang itu enggak enak. Enggak bisa dimakan.
Ingin tahu, Syekh punya uang banyak tapi nggak bisa makan. Pada tahun 1989 sedang mencari tempat untuk ma'had. Syekh naik motor bersama Pak Sabit, bersama Pak Halim, masuk hutan tanpa bawa peta. Belum pernah kenal tempat itu. Ingin mencari tembus ke sana, tapi tidak bawa peta. Masuk ke hutan, ada bekal. Ada nasi timbel, ada rendang. Itu kan. Ya yang dicontohkan yang enak saja gitu kan. Padahal yang enggak juga. Muter-muter nyari jalan sampai malam. Enggak ketemu. Terpaksa nginep di tengah hutan. Dan jalannya bukan jalan seperti di ma'had ini. Jalannya sering nuntun itu, motor dituntun. Tatkala nuntun motor itu bekas tapak kucing yang besar. Itu banyak. Pak Sabit nanya, itu tapak apa? Kucing. Sebab kalau dikasih tahu ini macan, nggak berani jalan. Tapi begitu malam sampai belum ketemu yang dituju, mikir juga, kok kucing kok besar-besar ya? Wah, pasti ini kucing biangnya, alias macan Sumatera. Itu ceritanya di Sumatera itu. Begitu malam, hujan rintik-rintik di tengah hutan, karena masih banyak pohonan, jadi hujan itu nggak terasa. Itu yang tadi bertanya ini tapak apa, itu terus ke tengah saja. Nggak berani di pinggir. Biasanya di Banten itu orang memelihara kerbau itu dilepas saja, hanya dikasih kelontongan. Yang anak-anak di tengah, induk-induknya mengelilingi. Jadi seperti anak kerbau di Banten. Yang tanya ini tapak apa itu, maunya di tengah saja gitu. Supaya dilindungi yang lain-lain. Ya sudah, enggak apa-apa. Malam itu semua makan, tidak tahu bahwa besok masih ada hari. Habis. Makanan habis. Pagi, jalan lagi. Belum ketemu. Hanya suara si Amang saja. Gung, gung, gung. Di mana ini? Sampai satu batas, ada yang bensin sudah habis. Semua lelah, ngelitak lagi. Haus. Nanya lagi. Jangan cari yang jernih. Ada jentik-jentik yang hidup tidak? Tidak ada. Jangan diminum. Walaupun bersih. Cari yang di situ ada kehidupan. Tapi kotor tidak apa-apa. Sekali-sekali minum yang kotor. Tapi sehat. Ya, minum. Jadi katakan itu susunya beruang lah. Minum. Di tengah sakit, lapar, haus. Nah, banyak uang. Tapi nggak bisa makan. Kita bilang itulah uang. Tidak ada artinya sama sekali. Nggak enak dimakan. Tapi jangan dibuang. Sudah seperti itu, bukan putus asa ya. Hanya sudah sampai pada titik yang paling rendah.
Telinga yang kalau sudah pada titik paling rendah, itu suara nyamuk juga seperti suara kapal terbang. Ya. Jadi di non kejauhan ada suara seperti suara mesin motong kayu. Pak Sabit yang nanya ini itu tadi, yang tidurnya minta dilindungi di tengah tadi. Nah, sekarang begini, siapa tadi malam yang tidurnya di tengah dilindungi oleh yang lain-lain? Cari. Bensin tidak ada ya, dikumpul-kumpulkan, yang lain-lain masuk, tek, jalan. Jauh. Tahu-tahu di sana ada tukang potong kayu orang Banten. Bertanya, kenapa Pak? Saya kelaparan. Kemudian saya ingin tahu tempat yang saya tuju ini alamatnya. Oh, ini nanti gini alamatnya. Terus Bapak kelaparan, tunggu sebentar, saya masak nasi. Masak nasi, entah berapa banyak liternya gitu kan. Dimasukkan di namanya genderon. Kaneron yang dibuat daripada rumput itu. Udah? Bukan yang baru, bekas. Dari tanah itu. Melepot. Masukkan bluk banyak, masuk panas. Dikasih cabai. Dan garam. Jalan Pak. Kasihan, lapar. Jadi namanya lauk curug. Lauk itu lauk pauk, curug itu tangan ini. Jadi cabai dihancurkan pakai tangan, kasih garam, cep. Nah, jadi lauk. Makanlah kita rame-rame sambil menunjukkan. Tuh, uang gak laku. Yang enak kan ini. Enak mana dengan kita makan di seafood. Oh, enakan seafood. Enakan ini. Seafoodnya nggak ada. Yang ada ini. Maka saya tatkala suruh membandingkan makanan yang di depan dengan yang paling enak yang tidak datang, tuh milih yang ini. Oh salah, saya makan itu nggak ada kok. Ini yang ada, itu namanya syukur. Nggak lama ketemu. Ceritanya capek, nginepnya di atas panggung rumah, di atas kali besar, dan banjir besar. Pagi-pagi mandilah. Ada satu kawan yang bawa kunci motor, ditaruh di sarung. Mau mandi kan dibuka sarung. Tek-tek, plung. Kunci motornya jatuh. Ini cerita supaya nggak merasa keberatan bayar hutang ya. Oh, saya yang begitu aja nggak pernah merasa berat. Jatuh. Tempat yang sangat dahsyat itu, arusnya. Yang menjatuhkan mencari, nggak ada, ya sudah nggak ada, tinggal aja motornya nanti jalan kaki. Semua sudah takluk, udah nggak ada ini. Coba, saya turun, apa upahnya nanti? Kalau ketemu, karena saya yakin ketemu. Kalau sedang begitu jangan coba-coba, yakinlah ketemu. Karena kalau nggak yakin, bayar hutang pun yakinlah bisa. Seperti saya mencari kunci yang jatuh di sungai yang paling besar di Sumatera bagian Lampung. Yakin ketemu. Gimana bayar hutang yang 10 triliun? Oh, yakin bisa, gampang. Persis ini. Saya turun. Nyelam. Yang pertama diselami itu adalah seberapa dalam ini kali. Telinga saya sampai mendengung, belum ketemu dangkal, belum ketemu dataran. Terus saja, oh sekian. Gimana kalau naik? Kuat nggak ini menahan nafas? Oh kuat.
Ngilam kedua kali, sudah ketemu. Kenapa disasar kaki kok ada itu? Ketemu. Udah. Pegang kantongnya. Ketemu? Belum. Ini namanya trik. Sambil ketawa, belum. Gimana bisa ketemu? Oh, insya Allah pasti. Insya Allah pasti. Karena sudah di tangan. Sekali lagi, saya nyelam. Insya Allah ini ketemu. Kalau sudah ketemu. Itu ada, apa itu? Papan di atas apa namanya? Geladak lah. Jembatan Lekuari. Nongol di bawah jembatan itu. Bernapas gitu ya. Ini yang di atas sudah sibuk mencari. Waduh, ini ke bawah arus. Kedengar semua. Yang ngomong di atas kedengar di atas. Saya ketawa saja. Itu yang punya rumah, kepala desa, cari itu terus sana. Masih ini ke bawah ini gitu. Di sana katanya banyak buaya. Ya, buaya apa? Wah, sibuk. Dalam pikir jangan terlalu sibuk. Kita keluar saja. Saya hop gitu kan. Gini, diginikan saja. Sudah, kan ketemu tuh. Apa upahnya? Minta apa? Yang ditanya itu bukan nyebut. Terus ente minta apa? Ya sudah, paham. Minta supaya bisa bayar hutang negara. Dah, jadi tadi padi sudah kan? Beras. 5 tahun kan sudah. Terus bangun laut. Nah, kalau sudah 50.000 kapal itu, seluruh negara di dunia didatangi oleh lauk yang diambil oleh bangsa Indonesia ini. Dan rakyat Indonesia sudah tidak lagi makan ikan yang busuk. Semua ikan segar dipajang di Pantura. Kalau itu di Jawa. Pantai-pantai kalau itu di Indonesia Timur. Jadi bukan diekspor saja. Disitulah nanti rakyat Indonesia membayar hutang dan makan kosi hikari atau LKM dan ikan cukup. Nah, bagaimana dengan pupuk yang begitu mahal, pupuk kimia? Jangan pakai. Sapi. Nah, kalau 25 juta hektar, 10% untuk sapi, kan 2,5 juta hektar. Gimana ya? Kalau 1 hektarnya itu muat 10 sapi, kali 2,5 juta, 250 juta. Katakan berapa itu? 2,5 juta hektar. Dikali 100. 250 juta. Itu tahun pertama. Nah, bukan tahun ke-6. 5 tahun kemudian, terus bertambah. Jangan-jangan bangsa Indonesia yang ketika 10 tahun ke depan itu jumlahnya 350 juta, punya 5 per kapita. 5 kali 350 juta. Yang tinggal. Dan yang diekspor di tingkat 5 juga. Itu yang dinamakan negara tata titi tentrem kertotur harjo sarwa ngampuraning Gusti murbeng dumadi. Itulah yang dinamakan baldatun thayyibatun
Warabbun ghafur, sudah bisa membayar hutang dan memberi makan bangsanya dengan cukup. Baru kekeh itu bangsa. Baru itu tegak itu bangsa. Baru itu cerdas itu bangsa. Karena apa? Sehat. Maka jadi cerdas. Maka manusiawi. Datang kemana-mana senyum. Bagus. Dari mana? Indonesia. Bagaimana di Indonesia? Pancasila. Ini nggak nanya agama lagi. Sudah tidak berpikir kerukunan beragama lagi. Sudah punya dasar kerakyatan, persatuan Indonesia, kok masih cipta agama. Agamanya masing-masing. Gampang nggak membayar hutang? Yang tidak gampang itu hutang tapi dikorupsi. Itu tidak gampang untuk kita. Kalau untuk orang-orang itu tujuannya seperti itu. Hutang sebanyak-banyaknya, korupsi secukup-cukupnya. Ya, wayah gini gegeran. Gegeran apa? Gegeran uang 324 triliun. Yang satu ngomongin begini, yang satu ngomongin itu. Presidennya begini, presidennya begitu. Jadi nanti cerdas manusiawi. Kalau sudah mempunyai niat dan disepakati oleh dunia menjadi tuan rumah event olahraga internasional sepak bola, nggak boleh ditunda. Itu namanya tidak punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kok nggak difikirkan? Memang dunia itu yang namanya Israel nggak boleh menang bertanding sepak bola. Boleh enggak? Ya boleh. Yang enggak bisa menang kan Indonesia. Makanya jadi tuan rumah. Ikut main tanpa bertanding. Untuk memperebutkan 24. Enak tidak? Ya enak enggak enak. Setelah begitu mau undian dibatalkan oleh gubernur. Itu mestinya negara serikat, bukan negara kesatuan. Nah, negara kesatuan kok gubernur bisa membatalkan? Dari mana itu undang-undang dasarnya? Mestinya kan presidennya. Oh, yang minta tanda tangannya presiden. Pidatolah presiden. Ini itu, tapi belum juga poin. Nggak ada poinnya, walaupun pidato kemarin. Orang masih disuruh berpikir. Ini namanya tidak fakir qabla an ta'zim. Berpikirlah sebelum kita punya niat. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya niat, tawakal pada Allah. Lah ini tawakalnya pada majelis ulama. Majelis ulama tidak setuju. Muhammadiyah tidak setuju. Dan lain-lain tidak setuju. Memang negara ini negara ulama. Negara Republik Indonesia. Kalau sudah bersepatan internasional, ya jalankan apapun resikonya. Nah, begitu. Mengapa? Karena belum bisa bayar utang. Nanti kalau sudah kita bayar hutang Indonesia ini, maka jejak tumak nina. Disenggol, apa kamu nyenggol-nyenggol? Disindir, omongan apa itu? Tidak punya makna. Itu enak kalau sudah bisa bayar utang. Sekarang karena belum bisa bayar utang, ketemu ya begini. Nah, inilah masyarakat madani. Anak-anakku, kemarin saya diskusi dengan cucu kelas 4 SD. Saya panjang lebar sana kemari. Kemudian si cucu ini bercerita, Mbah, Zaitun is just not suffering only, but
mall, small city. Mbah, Al-Zaitun ini bukan sekedar pesantren, tapi kota yang small. Oh, kok bisa begitu? Semua yang modern ada di sini. Kehidupan kota itu ada toko, ada kesehatan, ada tempat olahraga, ada semua. Jadi bukan sekedar pesantren, pakai sekedar. Oh iya, karena apa Bang? Karena ini pesantren spirit but modern system. Oh gitu ya. Jadi ini bentuknya. Kelas 4 SD. Menguraikannya pakai bahasa yang dia sudah bisa. Kemudian yang ada di sini mestinya meningkatkan peradaban. Ada tambah lagi berperadaban. Kenapa? Karena orang kota. Orang kota itu satu, berpengetahuan, berdisiplin, beretos kerja tinggi, bergaul dengan smart, dan berpendidikan dengan baik. Dan tinggal di fasilitas yang mencukupi untuk hidup modern. Kemudian berkomunikasi dengan kaum utama. Ini belum modernnya karena belum boleh bawa HP kan? Besok lah kalau pulang. Kalau pulang silahkan. Mau pakai HP yang model tahun 3000 juga boleh. Namun ingat, HP itu sebentar lagi akan hilang. Nanti nggak pakai HP lagi, pakai kecil taruh di sini saja. Oh, sudah disuruh berhenti. Ya. Jadi yang nyuruh berhenti bukan pelajar ya. Ini kepala sekolah atau wakil ini? Wakil kepala sekolah sama dengan yang suruh tidak menerima undian FIFA gubernur. Nah, jadi ini wakil kepala alia menyuruh berhenti. Mengapa? Ngasih palu. Jadi untuk menutup ini, anak-anakku, jadilah manusia yang mahir, bukan setengah mahir ya. Kalau hari ini kalian masih setengah mahir, tambahkan supaya menjadi mahir. Dan jadilah orang yang punya rasa bahagia. Mengapa? Karena punya ilmu, karena punya sehat, karena bisa makan dengan makanan yang dijaga, bisa mengatur tidur, bisa mengatur olahraga, sudah rasa bahagia itu. Ada ilmu, kemudian menjaga kesehatan, kemudian menjaga makanan supaya sesuai dengan kesehatan, kemudian menjaga tidur supaya cukup tidur, kemudian apa lagi? Olahraga. Jadikan itu tren hidupmu supaya kamu bisa menyempurnakan mahirmu untuk masuk dalam dunia Indonesia, dunia Malaysia, dunia Singapura, dunia negaramu. Dan yang ke Indonesia, negaramu punya hutang 10.000 triliun. Dan kamu bertekad untuk membayarnya bersama-sama Syekh. Dan itulah menjadi bangsa yang bahagia. Jadi membangun daratan dan lautannya. Bagaimana? Mari kita ciptakan samudra mangunkan sana. Samudra dibuat emas. Ya paling tidak emas, Mahat Az-Zaitun. Paling tidak emas, orang Jawa kan panggilannya mas. Kemudian masuk ke laut mencari ikan. Maka menjadi emas lagi.
membayar hutang. Berpikir untuk membayar hutang itu sebuah kehebatan bangsa. Jadi jangan jauh-jauh lah, mikir ini itu, cerita ini itu. Kita cerita membayar hutang. Jangan disesali yang sudah dihutang kok. Bukan kita yang menghutang. Ya kan negara. Bukan negara, pemerintah. Lah iya. Pemerintah itu organisasi. Sama dan kita, cuma dia didukung oleh tentara, oleh polisi. Kalau kita didukung apa? Siskamling. Di depan dijaga oleh nakam. Iya karena apa? Organisasi sipil, LSM. Kalau negara itu LSM juga, tapi plat merah. Kita suruh bayar pajak, dikejar-kejar. Sampai di Dirjen Pajak, dikorupsi. Anak-anakku, saya cerita sedikit tentang pajak ini. Saya itu paling sedih kalau ditegur oleh pajak. Maka ada di sini, Pak Muslih namanya itu. Kalau sudah datang ke Masihkah, waduh urusan pajak lagi nih gitu kan. Berapa yang harus dibayar? Enggak, ini ada sedikit kekeliruan administrasi. Kebanyakan bayarnya. Tuh. Sudah bayar pajak segitu banyak pun. Jalan tidak diperbaiki. Kalau di New Zealand itu pemerintahnya suruh turun. Perdana Menterinya suruh turun, nggak mampu namanya. Nah ini jalan seumur mahat, nggak pernah diperbaiki. Nah kok nggak marah saya? Untuk apa marah? Ya sudah, nikmati saja. Ingin bagus? Di dalam dibaguskan. Jadi begitu Laut Cina Selatan kita lalui dengan gelombang, masuk di sini seperti di jalan Tamrin, nah kan gitu. Anak-anak belum merasakan jalan kan? Karena apa? Paling sepeda. Dan belum mencoba bersepeda di luar. Betapa hebatnya. Lah kalau saya 25 tahun di sini merasakan indahnya Laut Cina Selatan dan merasakan bagaimana jalan di Amerika, itulah di Asia itu. Tuh, membangun begini saja bisa merubah dari Laut Cina Selatan menjadi jalan yang begitu nyaman. Apalagi bayar hutang, gampang bayar hutangnya. 5 tahun selesai. Karena kita janji pada negara yang beri hutang 10 tahun, itu dipakai dulu untuk menata semua, untuk membuat generasi yang berilmu, sehat, cerdas, dan manusiawi. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan paripurna. Bisa membayar hutang negara Indonesia. Diberi kesempatan memimpin atau tidak, sama saja kita bayar hutang itu. Dan Irsyad Al-Murakkaz Al-Mubarmaj dinyatakan selesai dan anak-anakku semua lulus dengan baik. Ya, sudah. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada
Wallahu yar'ana wa yahfadzuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.